Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang peralihan hak atau balik nama melalui waris, mulai dari informasi kegiatan, syarat, biaya, perjalanan berkas dari awal sampai selesai di kantor pertanahan, serta dinamika yang menyertainya, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, azas mutakhir pendaftaran tanah menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Nah, apabila terdapat perubahan data fisik dan data yuridis, objeknya maupun subjeknya, segera dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, ini sudah sesuai dengan azas mutakhir pendaftaran tanah. Nah, tujuannya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Nah, salah satu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu peralihan hak atau balik nama melalui waris. Kenapa? Karena ada peristiwa hukum yaitu subjek hak telah meninggal dunia. Nah, teman-teman, bagaimana sih proses layanan peralihan hak atau balik nama melalui waris ini? Syaratnya apa aja? Waktunya berapa lama? Biayanya berapa? Dan prosesnya bagaimana? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama, informasi kegiatan peralihan hak atau balik nama melalui waris, di mana layanan balik nama melalui waris masuk dalam kelompok pelayanan peralihan hak. Durasinya atau waktu yang diperlukan yaitu 5 hari. Layanan peralihan hak balik nama melalui waris ini merupakan kewenangan kantor pertanahan yang ada di kabupaten ataupun kota, bukan merupakan kewenangan Kanwil BPN yang ada di provinsi ataupun Kementerian ATR BPN yang ada di pusat. Nah, kegiatan balik nama melalui waris ini tidak memerlukan pengguna spasial, tidak memerlukan operasi spasial, tetapi memerlukan syarat spasial. Nah, kegiatan balik nama ini dapat diakses secara online oleh PPAT, namun tidak dapat diakses secara online oleh masyarakat, surveyor, maupun penilai tanah. Nah, hal ini tentu sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, di mana layanan balik nama jangka waktunya yaitu 5 hari kerja. Nah, teman-teman semuanya, apa aja sih syarat-syarat dari balik nama melalui waris ini? Yang pertama yaitu mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup. Yang kedua, menyertakan surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, menyertakan fotokopi identitas pemohon, KTP, kartu keluarga, dan kuasa apabila dikuasakan. Dalam layanan balik nama melalui waris ini, pemohonnya yaitu para ahli warisnya, para ahli warisnya ini semuanya menyertakan bukti identitas berupa KTP dan kartu keluarga, di mana bukti identitas tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah
dilegalisasi atau telah disahkan dan telah diperiksa oleh petugas loket ataupun verifikator berkas. Lalu yang keempat, menyertakan sertifikat asli. Nah, yang berikutnya yaitu menyertakan surat keterangan kematian, ya, surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari kepala desa, lurah, tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia. Jadi surat kematiannya dicantumkan dari desa ataupun lurah, ataupun dari rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang. Lalu yang berikutnya, menyertakan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dan menyertakan juga fotokopi BPHTB jika terkena BPHTB, ya. Nah, disertakan apabila kena BPHTB. Nah, yang berikutnya teman-teman semuanya yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris. Nah, ini yang penting ya, dalam waris, menyertakan surat tanda bukti bahwa pemohon sebagai ahli waris dari subjek hak yang ada dalam sertifikat yang telah meninggal. Jadi apa aja sih ya surat tanda bukti sebagai ahli waris tersebut, ya. Di sini dalam peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2021 dijelaskan yang pertama yaitu wasiat dari pewaris, yang kedua putusan pengadilan, yang ketiga penetapan hakim atau ketua pengadilan, yang keempat yaitu bisa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan diketahui kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Lalu yang kelima, akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Dan yang keenam bisa berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan waris, ya, tadi saya jelaskan dikenakan BPHTB. Nah, di sini saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang, ya, nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 87 ayat 5 dijelaskan bahwa dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat baik ke atas, ya, maupun ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami istri, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, ya, NPOP-TKP ditetapkan paling rendah yaitu sebesar 300 juta rupiah. Nah, tentu konstanta ini ya sangat membantu teman-teman semuanya, di mana nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ini ya ditetapkan juga dengan peraturan daerah. Nah, kebetulan saya bertugas di kantor pertanahan Kota Kendari dan ini juga diatur dalam peraturan daerah Perda Kota Kendari nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, di mana dalam pasal 53 ayat 5 juga sama ya, sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Nah, selanjutnya mengenai bukti dari hak mewaris ya, bukti sebagai ahli waris. Nah, di sini dalam Peraturan Menteri ATR nomor 16 tahun 2021 dalam pasal 111 ini dijelaskan
apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan penetapan atau akta mengenai pembagian waris tersebut juga dilampirkan pada permohonan. Nah, di sini akta mengenai pembagian waris, teman-teman semuanya, sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris, ya, oleh semua ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi atau dengan akta notaris. Nah, teman-teman semuanya, ya, apabila ahli waris lebih dari 1 orang pada waktu almarhum, ya, subjek hak meninggal dunia, ahli warisnya lebih dari 1 orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai pemilikan bersama. Jadi seluruh ahli waris dicantumkan sebagai objek hak dari sertifikat yang subjek haknya telah meninggal. Jadi kepemilikannya sebagai kepemilikan bersama. Dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dilanjutkan dengan APHB, akta pembagian hak bersama. Nah, berikutnya juga dijelaskan apabila ahli waris lebih dari 1 orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya, pendaftaran balik namanya, telah atau disertai dengan akta waris, sudah ada akta waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau sertifikat tersebut, ya, sudah jatuh kepada 1 orang penerima, ya, sudah jatuh kepada salah 1 orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut. Jadi teman-teman bisa mengambil pilihan ketika orang tua kita meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah, ya, saran kami, ya, saran saya, segera dilakukan proses balik nama melalui waris. Apabila belum ada kesepakatan pembagian waris, dibalik nama dulu kepada seluruh ahli waris menjadi harta bersama. Dan ini sudah mutakhir data pendaftaran tanahnya. Tapi ketika sertifikat atau tanah tersebut sudah ada penerima warisnya, segera dibuatkan akta warisnya, ya, segera dibuatkan akta warisnya, di mana seluruh ahli waris menyetujui bahwa subjek hak, ya, bahwa subjek hak penerima waris ini menerima harta warisan tersebut, menerima sertifikat yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Nah, oke. Selanjutnya masuk di syarat spasial. Nah, sama, ya, seperti peralihan-peralihan hak yang lainnya. Jadi seluruh permohonan derivatif, ya, layanan kedua diperlukan syarat spasial, yaitu bidang tanah telah terpetakan, di mana buku tanah telah tervalidasi, gambar situasi atau surat ukur telah tervalidasi, dan NIB atau persil juga telah tervalidasi. Artinya telah terpetakan dengan baik dan benar, tidak ada tumpang tindihnya. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya yaitu berapa sih biaya dari peralihan hak atau balik nama waris? Nah, di sini biayanya juga sama, ya, dihitung dengan harga satuan biaya khusus, di mana teman-teman ketika ingin mengetahui simulasi biayanya, teman-teman bisa melihat aplikasi
sentuh tanahku. Di situ dilihat di daftar layanan, masuk ke balik nama waris ya. Di situ teman-teman bisa memasukkan nilai tanahnya berapa, luas tanahnya berapa, dan menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pertanahan berapa. Ada biaya PNBP-nya. Nah, ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Biasanya yang banyak yaitu BPHTB-nya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih dengan alur perjalanan berkasnya? Permohonan balik nama waris itu seperti apa aja sih di kantor pertanahan ya? Di sini yang pertama yaitu Anda masuk di loket pelayanan pendaftaran dan pembayaran atau front office. Nah, ketika berkas permohonan Anda sudah lengkap, semuanya sudah terpenuhi, nah, teman-teman bisa mengajukan pelayanan pendaftaran di bagian front office. Nah, petugas verifikator berkas, petugas loket akan memeriksa berkas Anda apakah sudah lengkap ataupun belum. Ketika sudah lengkap, petugas loket pendaftaran akan mendaftar layanan Anda dalam aplikasi KKP. Kemudian akan membuat atau mencetak surat tanda terima dokumen atau STTD dan mencetak surat perintah store. Artinya Anda diminta untuk membayar biaya pelayanan. Nah, setelah Anda menerima STTD dan SPS, tentunya Anda harus memenuhi kewajiban Anda, yaitu melakukan pembayaran PNBP-nya melalui kode billing yang tertera dalam SPS yang telah diserahkan. Nah, setelah Anda bayar, tentunya petugas di loket pembayaran akan melakukan pembukuan DI 305, DI 306, dan daftar isian 301. Jadi saran saya, surat tanda terima dokumen ataupun SPS ini disimpan ya, karena di sini ada nomor berkas layanan permohonan Anda. Anda bisa melakukan tracing berkas, mengontrol berkas Anda, mengawasi perjalanan berkas Anda melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, setelah berkas Anda lengkap, dibayar, tentunya berkas Anda masuk di bagian back office, yaitu di bagian penetapan hak dan pendaftaran. Ya, di sini masuk ke pelaksana kelompok substansi. Ya, di sini petugas pelaksana melakukan pembuatan catatan peralihan CTA-LIH. Kemudian berkas diserahkan ke koordinator kelompok substansi, di mana koordinator substansi ya melakukan persetujuan dokumen penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan. Diperiksa berkasnya, dijalankan aplikasi KKP-nya. Setelah itu berkas Anda masuk ke Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Seksi PHP. Jadi di sini Kepala Seksi juga melakukan pekerjaan persetujuan dokumen, catatannya disetujui, dilakukan penetapan hak atas tanahnya, subjeknya berganti kepada ahli waris tersebut, dan melakukan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah. Diperiksa berkasnya dan dilakukan klik di sistemnya, di KKP-nya. Kemudian berkas Anda masuk di Kepala Kantor Pertanahan. Nah, di Kepala Kantor Pertanahan, berkas Anda dilakukan persetujuan dokumen penetapan hak atas tanah dan penyelesaian pekerjaan pendaftaran tanah, keluar DI 307 dan DI 208-nya. Di sini secara administrasi pekerjaan telah selesai, lalu dikirimlah berkas Anda ke pelaksana kelompok substansi di seksi PHP. Ya, di sini pelaksana kelompok substansi memeriksa berkas. Jangan sampai ada berkas yang tercecer, karena warkahnya akan disimpan di kantor pertanahan dan berkas tersebut akan diserahkan di loket penyerahan. Nah, di sini petugas kelompok substansi memeriksa berkas dan mengklik berkas
dari aplikasi KKP, kemudian diserahkan di loket pelayanan penyerahan. Nah, berkas Anda telah selesai prosesnya di kantor pertanahan. Kemudian loket layanan penyerahan akan mencetak tanda terima DI 301A. Nah, teman-teman, ternyata layanan peralihan hak waris ya ternyata mudah dan cepat dilakukan di kantor pertanahan. Jadi di sini yang sering terkendala apa? Nah, di sini saya berdasarkan pengalaman ya empiris yang ada di lapangan, ternyata layanan peralihan hak atau balik nama melalui waris itu terdapat beberapa dinamika, yaitu salah satunya adanya kebiasaan menunda pembagian waris kepada para ahli waris. Nah, bahkan sampai nenek-nenek ya yang berbicara memperebutkan hak waris ya, warisan sudah levelnya cucu ya. Nah, ini kebiasaan menunda pembagian ahli waris sampai ahli waris anaknya itu meninggal dunia juga. Nah, belum ada pembagian waris. Nah, ini yang sering menjadi hambatan dan kendala. Terus yang berikutnya juga sering ditemuinya tanah warisan yang dijual tanpa persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Nah, ini tentunya ketika tanah tersebut sudah dijual ke pihak ketiga yang memiliki itikat baik membeli tanah tersebut, tetapi sertifikat tersebut susah untuk dilakukan balik nama melalui jual beli karena sertifikat tersebut masih almarhum neneknya atau kakeknya, di mana belum dilakukan balik nama ke yang menjual tadi. Jadi teman-teman, saat ini banyak terjadi sengketa peralihan hak ya, sengketa waris yang jika ditelusur banyak diinisiasi terdapatnya tindak pidana ataupun penggelapan dalam keluarga karena adanya gugatan dari ahli waris yang lainnya. Jadi mulai sekarang ya, jika ada ya orang tua kita meninggal ya, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang telah terdaftar ataupun bersertifikat, ayo segera dilakukan pemutakhiran data dengan permohonan balik nama melalui waris. Apakah di balik nama melalui waris dengan subjeknya sebagai hak bersama, atau segera ditunjuk siapa penerima waris dari bidang tanah tersebut sehingga tidak menimbulkan potensi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di kemudian hari. Ingat ya, masalah tindak pidana kejahatan pertanahan, masalah mafia tanah banyak diinisiasi atau diawali dari keluarga kita sendiri. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat, sehingga image-nya BPN, Kementerian ATR BPN selalu mempersulit layanan mereka, padahal mereka sendiri yang tidak tertib dalam melakukan pemutakhiran data atau pemeliharaan data pendaftaran tanah ya. Ingat, tanah itu sedumuk batu, senyari bumi. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai balik nama waris, prosesnya dan dinamikanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.